kabarnya Pak Ihsan hari ini? Alhamdulillah Pak, sehat. Baik Pak Ihsan, sebelum melakukan coaching hari ini, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Pak Ihsan ya. Ya. Nah, yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian pada coaching hari ini ya. Nah, nanti ketika coach dan coach akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Nah, yang pertama itu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Bagaimana Pak Ihsan nanti memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, dan juga bagaimana nanti coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Ihsan. Dan jangan lupa juga sesuai dengan prinsip coach, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanya kepada Pak Ihsan, yang pertama, kompetensi apa yang akan Pak Ihsan kembangkan pada coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dengan berkaitan dengan coaching hari ini yaitu adalah Pak, pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan hati, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Itu yang mungkin ingin saya. Jadi dari coaching hari ini ada 3 kompetensi yang ingin Pak Ihsan kembangkan ya. Nah, dari di antara ketiga ini kompetensi yang mana yang akan Pak Ihsan kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di situ ada 2 Pak sebenarnya. Pertama mendengarkan aktif, yang kedua adalah pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin fokus di 2 kompetensi. Jadi fokus di 2 kompetensi ya. Iya Pak. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Jadi ini fokus akan di observasi ya hari ini. Nah, terakhir indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ihsan pada coaching hari ini? Jadi indikator yang saya harapkan pada proses coaching hari ini yaitu adalah saya ingin coaching nantinya menemukan solusi dari permasalahannya serta langkah-langkah atau rencana kegiatan dalam eksekusi penanganan aksinya. Seperti itu Pak, penanganan masalahnya. Nah, jadi yang indikator yang Pak Ihsan inginkan ini kunci dapat menemukan solusi ya dari permasalahan yang dihadapi oleh kunci ini ya. Nah, mungkin itu saja tahap observasi kita kali ini. Silakan Pak Ihsan melakukan coaching dengan Pak Januar ya. Jadi Pak Ihsan sebagai coachnya dan Pak Januar sebagai coach. Oke, terima kasih ya Pak Ihsan. Selamat melaksanakan coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Januar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Ihsan. Oke. Baiklah Pak, kita hari ini akan melaksanakan proses coaching di mana kita akan disaksikan oleh supervisor kita secara langsung yaitu Pak Di. Kira-kira apa yang ingin kita bahas hari ini Pak? Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi Pak, tentang di sekolah saya itu memiliki infokus Pak, tapi pemanfaatannya masih kurang gitu Pak, infokus tersebut. Jadi yang ingin Pak bahas adalah tentang pemanfaatan infokus ya Pak ya, seperti itu. Nah, kira-kira Pak setelah kita membahas ini, manfaat yang ingin Pak ambil apa? Kira-kira ya, dari percakapan nanti. Manfaat yang ingin saya ambil setelah melakukan coaching dengan Bapak ini, saya berharap ke depannya saya bisa membangkitkan semangat rekan-rekan saya dalam menggunakan infokus dalam kegiatan belajar mereka Pak. Oke, seperti itu ya Pak ya. Keadaan saat ini seperti apa nih Pak? Untuk saat ini keadaan di sekolah itu dari infokus bisa digunakan itu cukup banyak Pak. Ya, saat ini ya sekolah kami ada 13 kelas, sedangkan infokus yang ada itu sekitar 16 infokus Pak. Banyak ya? Ya, banyak. Tapi itu tadi penggunaannya yang kurang Pak.
Jadi pemanfaatan fokus ini masih tergolong sangat kurang, kalau padahal fokusnya sangat banyak ya Pak, Iya, ya, Pak. Bapak ya. Nah, Apa ya mempengaruhi hal tersebut Pak? yang pertama mempengaruhi guru-guru ini sering merasa ribet Pak kalau masang info itu. Iya, harus bawa lagi, mau colok kabel. Nah, di situ guru agak males kalau menggunakan fokus. Belum lagi permasalahan yang kabelnya nggak support lah, listriknya segala macam gitu Pak. Oke, jadi berbagai macam alasan yang diutarakan Dewan Guru ya, sehingga tidak mau menggunakan fokus. Iya Pak, Ya. benar. Oke Pak, kira-kira Pak, kriteria apa yang Pak Januar harapkan setelah ini? Yang saya harapkan setelah ini ya bisa membangkitkan semangat guru-guru di sekolah saya tentunya, bahwa mereka dapat menggunakan fokus dengan baik dan lebih manfaatnya dalam guru itu, mereka lebih apa istilahnya, lebih semangat untuk menggunakannya. Jadi pemanfaatannya itu lebih berjalan nanti ke depannya. Meningkatkan semangat rekan-rekan dari Iya. pemanfaatan media. Nah, untuk mewujudkan hal-hal tersebut Pak, kira-kira persiapan apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan? Persiapan yang saya lakukan, yang pertama ya berkoordinasi dengan Sarpras Pak, tentunya tentang pemanfaatan fokus. Kemudian setelah itu dengarkan sejawat saya di sebelah saya, mempengaruhi beliau. Kebetulan di samping saya itu guru biologi. Kalau pakai fokus di pelajaran biologi cukup asik menurut saya. Iya. Beliau juga usianya ya terbilang cukup senior di sekolah kami. Nah, jika saya bisa mengajak beliau untuk menggunakan fokus, aktif menggunakan fokus, mungkin harapan saya yang di bawah-bawah beliau itu terenyuh untuk guru yang senior saja bisa, masa kami enggak, itu Pak. Oke, jadi langkah awal Pak Januar ini menggagas satu guru senior. Iya. Nah, ya, jadi mendorong satu guru agar guru yang lain terpacu juga ya Pak ya. Oke. Kira-kira Pak, dukungan yang diharapkan atau yang diminta siapa saja? Dukungan yang berperan di sini ya tentunya pihak sekolah, kepala sekolah tentunya. Dukung beliau yaitu tentang proses digitalisasi sekolah, sarana dan Sarpras tentunya, dari Wakil Sarpras juga mendukung karena beliau juga menginginkan peralatan itu digunakan. Kemudian ya dari guru-guru juga supaya bisa tadi mempercepat proses digitalisasi di sekolah, jadi seluruh guru bisa memanfaatkan fokus Pak. Oke, baiklah. Nah, mudah-mudahan itu harapannya bisa terwujud ya Pak ya. Iya. Kira-kira Pak, ini kita sudah di ujung materinya Pak ya. Kesimpulan yang bisa Pak ambil dari percakapan kita pada hari ini apa kira-kira? Percakapan kali ini cukup menyenangkan Pak. Iya, Bapak sebagai coaching bisa membangkitkan pemikiran saya yang sebelumnya tidak terpikirkan menjadi harusnya seperti ini loh. Jadinya saya tahu langkah ke depan yang akan saya kerjakan nanti seperti apa. Oke, seperti itu Pak ya. Nah, mudah-mudahan apa yang Pak Januar harapkan nantinya memang bisa terrealisasi dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran itu memang benar tercapai dengan sempurna harapan kita Pak ya. Mungkin proses coachingnya kita cukup sampai sini ya Pak ya. Oke, nanti kita lanjut. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Oke, mantap Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah Pak, sehat. Nah, tadi kan Pak Iksan sudah melakukan coaching ya dengan Pak Januar ya. Ya. Nah, jadi di sini sebelum kita penutupan ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Pak Iksan terkait dengan observasi ini. Ya. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching dengan Pak Januar? Setelah melaksanakan proses coaching tadi, saya merasakan bahwasannya kami telah melakukan proses coaching
yang memang sudah sesuai dengan alur tirta khususnya, di mana mencakup tujuan, ada identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Jadi poin-poin tersebut saya rasakan sudah ada dalam proses coaching yang kami lakukan. Jadi yang sudah Iksan lakukan tadi percakapannya sudah sesuai ya? Ya, saya sudah rasa sesuai dengan alur tirta. Nah terus tadi selama coaching ya saya sebagai observer ya sudah melihat proses coaching Pak Iksan sebagai coach dan Pak Januar sebagai coaching sudah berjalan sangat baik, sangat lancar. Benar kata Pak Iksan tadi sudah menggunakan, sudah sesuai dengan alur percakapan tirta ya. Nah terakhir Pak Iksan, kompetensi apa yang ingin Pak Iksan kembangkan setelah proses coaching ini? Yang ingin saya kembangkan setelah proses coaching kami lakukan tadi itu berkaitan dengan menggali pertanyaan yang berbobot. Itu yang mungkin saya anggap ingin saya tingkatkan lagi Pak ke depannya, supaya apabila melaksanakan lagi mungkin akan lebih baik lagi dari hari ini. Jadi kemudian setelah coaching ini kompetensi yang ingin Pak Iksan kembangkan bagaimana caranya memberikan ya pertanyaan berbobot kepada coaching ya. Iya Pak, seperti itu. Jadi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi ya untuk melakukan proses coaching walaupun dengan teman-teman yang lain ya di sekolah Pak Iksan. Nah mungkin itu saja kegiatan observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan di sekolah kita masing-masing ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Januar hari ini Pak? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah ya. Baik. Baiklah Pak, hari ini kita akan melaksanakan proses coaching di mana nanti saya berperan sebagai supervisornya ya Pak ya. Dan Pak Januar sebagai coach. Nah, baiklah Pak, sebelum proses coaching itu berlangsung, saya akan mendiskusikan berkaitan dengan rubrik penilaian yang akan saya pegang. Adapun nantinya saya akan melihat apakah proses coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta ya. Selanjutnya bagaimana Pak Januar memberikan pertanyaan yang berbobot terhadap coachnya serta respon coach terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Pak Januar berikan. Nah, baiklah Pak, sebelum prosesnya itu kita laksanakan, kita berpegang teguh pada prinsip coaching yang dimana ada 3 prinsip. Yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Itu Pak. Baiklah Pak Januar, ini pertanyaan pertama saya Pak ya. Kira-kira Pak, potensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Yang ingin saya kembangkan nanti pada saat coaching, yang pertama kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif apa yang disampaikan coaching. Kemudian memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, jadi ada 3 ya Pak ya, yang potensi yang ingin Bapak kembangkan. Nah, dari ketiga itu Pak, lebih spesifik lagi, yang mana yang ingin Pak Januar kembangkan? Ya, kalau lebih spesifik lagi, yang ingin saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot Pak untuk coaching nanti. 1 ya Pak ya? Iya, 1. Jadi fokus pada memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, indikator seperti apa yang ingin Pak Januar capai pada proses coaching nanti? Ya, indikator yang ingin saya capai, saya harapkan nanti si coach dapat menemukan strateginya sendiri Pak dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke, jadi seperti itu indikator yang ingin Pak capai ya? Iya. Oke Pak. Setelah ini kita akan melaksanakan proses coaching. Jadi nanti saya akan mengamati proses-proses yang Pak Januar lakukan. Mungkin untuk observasi sampai di sini Pak. Nanti kita lanjutkan lagi setelah observasi berlangsung. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke Pak. Sini mejanya. Garot ini meja ini. Meja. Ayo. Garot meja ini nanti. Mana Selamat siang Pak Didik.
Selamat siang. Iya. Sebelum kita mulai, nah bagaimana perasaan Bapak hari ini, Pak? Perasaan hari ini alhamdulillah senang bisa bertemu dan berbincang-bincang dengan Alhamdulillah kalau Bapak senang ya. Pada kesempatan kali ini, apakah ada yang ingin Bapak sampaikan pada topik coaching kita pada kali ini? Jadi pada coaching kali ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yaitu terkait permasalahan pembelajaran yang ada di sekolah saya di sekolah yang Sultan Yasin, yaitu permasalahan di pembelajaran di jam pertama ini, siswa banyak yang terlambat. Jadi permasalahannya siswa yang terlambat saat yang pertama, Pak ya. Iya. Bisa diceritakan Pak situasinya sekarang keadaan sekolah Bapak bagaimana? Nah, jadi situasi yang terjadi ini keadaannya, saya itu mengajar pelajaran ekonomi, Pak ya. Nah, dalam seminggu itu rata-rata ada di jam pertama, jam 1-2. Nah, ketika jam pertama ini siswanya banyak yang beberapa siswa ini lambat masuk kelas di jam pertama, khususnya mata ekonomi kan. Nah, jadi banyak sekali ini faktor-faktor yang mengaruhi mereka nih, kan dari tempat tinggal kan. Tempat tinggalnya di Sotapennya beragam dari seluruh desa nih, jauh-jauh lokasi kan, gitu. Kira-kira Pak, apakah ada hambatan nih selama proses belajar sehingga mereka terlambat untuk datang ke sekolah pada saat yang Nah, pertama? jadi hambatan-hambatan yang pertama nih tadi dari tempat tinggal mereka kan, ada beberapa desa yang jauh sekali nih, desa Meranti kan yang paling jauh, terus desa Sedang, jadi jauh juga kan. Nah, jadi kedua desa ini rata-rata nih setiap jam pertama itu terlambat, langganan terlambat sekolah mereka. Nah, terus yang hambatan juga mereka ini kadang sering begadang malam-malam sebagian mereka. Oh, ya. Jadi mereka ini terlambat jauh, kemudian sering kadang malam. Kira-kira Pak, apakah ada gagasan untuk mengatasi hal tersebut, Pak? Jadi gagasan yang pertama, saya akan mengajak guru wali kelas yang pertama ya, wali kelas-kelas yang saya ajak untuk berkolaborasi untuk memberikan penanganan lah kepada siswa-siswa yang nama-nama siswa yang sering terlambat ini. Dan nanti baru wali kelas, baru kami kerjasama BK juga kan, dan kolaborasi lah dengan kesiswaan. Iya. Apakah bisa Bapak memastikan hal itu bisa berjalan sebagai mestinya, Pak? Nah, jadi ada saya bisa memastikan bisa berjalan kalau ada kerjasama yang baik antara guru mapel, wali kelas, BK, dan atas lagi kesiswaan, bisa untuk mengatasi hal ini. Ya, kemudian bagaimana sih Bapak yang akan Bapak lakukan nih setelah kita melakukan sesi coaching pada hari ini terhadap permasalahan Bapak? Nah, jadi setelah coaching ini saya mempunyai, selain gagasan tadi, saya juga mempunyai strategi untuk menangani siswa-siswa ini dengan budaya positif, disiplin positif, itu segitiga restitusi yang akan saya terapkan kepada mereka. Dari menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan keyakinan ya, menanyakan keyakinan mereka. Jadi mudah-mudahan bisa nih akan ke depannya setelah itu. Iya, jadi Bapak nanti akan menerapkan budaya positif ya sekolahnya ya. Kemudian melakukan segitiga restitusi. Iya. Wah, sangat luar biasa strategi Iya, Bapak ya kan. Baiklah Pak, kita sudah ada di penghujung coaching ini. Apakah pada sesi coaching kali ini, apakah ada yang Bapak dapatkan pada obrolan kita? Nah, jadi setelah coaching ini awalnya saya hanya punya satu gagasan, yaitu kerjasama kolaborasi dengan wali kelas, dengan BK, dengan siswa. Nah, setelah coaching dengan Pak Januari ada terinspirasi ini, ada terinspirasi strategi saya mendapatkan strategi tadi itu dengan untuk menjalankan disiplin positif segitiga restitusi tadi akan saya terapkan untuk mengatasi hal permasalahan yang ada kelambatan siswa di sekolah. Oke, kalau begitu Pak, senang bisa berbincang-bincang dengan Bapak kali ini. Kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Saya ingin mendengar cerita Bapak yang lebih lagi tentang penerapan strategi Bapak
Bapak. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ulangan yang malam. Ini apa lagi? Ini Akan lagi nggak ya? Nah, aku jadi kamu jadi coach. Ada yang observe? Iya, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Januar, sekarang kita sudah masuk ke momen atau bagian pasca observasi. Jadi Pak Januar telah melaksanakan proses coaching, ya, jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan pada proses pasca observasi. Pertanyaan pertama Pak, apa saja yang telah Pak Januar lakukan pada saat proses coaching ini? Apakah sudah sesuai dengan indikator pencapaian Pak sebelumnya? Selama proses tadi saya telah menjalankan alur cerita Pak. Saya juga telah mencoba menggali solusi dari si coach saya. Beliau juga dapat menemukan titik temu atau strategi yang harus beliau lakukan ke depannya Pak. Jadi tadi pun saya sebagai supervisor sudah mengamati Pak Januar sama coachingnya tadi, bahwasannya memang sudah sesuai dengan alur tirta ya Pak. Jadi elemen-elemen alur tirtanya sudah terpenuhi, di mana ada tujuan, identitas, rencana aksi serta tanggung jawab. Jadi saya rasa sudah sangat baik alur percakapan tirtanya Pak. Selanjutnya Pak, pertanyaan berikutnya, setelah melaksanakan proses coaching tadi, kompetensi yang ingin Pak kembangkan selanjutnya Pak, kira-kira apa Pak? Kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya yaitu memberikan pertanyaan berbobot Pak. Oke, masih memberikan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Oke, semoga tujuannya bisa tercapai dan dalam tahapan berikutnya nanti Pak bisa melaksanakan proses coaching yang lebih baik lagi ya, dengan rekan-rekan sejawat khususnya di sekolah Pak ya. Mungkin proses coachingnya hari ini dan observernya kita cukupkan Pak. Kita bertemu lagi kesempatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Didi? Baik. Yuk, iya. Pada kegiatan coaching kali ini saya akan bertindak sebagai observer, di mana saya akan mengamati Pak Didi sebagai coaching. Nah, tetapi sebelum itu saya akan mengajukan pertanyaan kepada Pak Didi nanti sesuai dengan rubrik penilaian saya juga. Apakah nantinya sudah sesuai dengan alur kita? Assalamualaikum Dan warahmatullahi bagaimana nantinya Waalaikumsalam. respon Pak Didi? Bagaimana kabarnya Pak Isan? Alhamdulillah dari baik coach dan sesuai yang Pak Didi jelasin. Mudah-mudahan kita semua Juga bagaimana hingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. strategi yang akan disampaikan oleh coach Dan dari Pak Insan, pertanyaan pertama tadi kira-kira ini kira-kira saat melakukan coaching tujuannya kompetensi yang apa yang akan Pak Didi kembangkan? Pada kegiatan coaching ini Pak, titik utamanya ini saya ingin ada 3 kompetensi yang Jadi, dikembangkan. mudah-mudahan pada dirinya setelah kita bercerita ini hadir kita mendapatkan khususnya saya mendapatkan pencerahan, Terus mendengarkan aktif. Ini saya akan mencoba mendengarkan pada pertemuan coaching hari ini dari Insan ingin bercerita ya sama dan melakukan catatan-catatan kecil. Nah kalau boleh mendengarkan. Nah terakhir saya akan mencoba memberikan pertanyaan yang berbobot. permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya yaitu tentang rendahnya atau kurangnya kita belajar. Kan kemudian dari ketiga ini Pak, secara spesifik yang mana akan Bapak tingkatkan atau kembangkan selanjutnya? Jadi yang di antara tiganya ini permasalahan yang ingin saya ini rendahnya minat belajar siswa, yang berbeda pelajaran yang sangat penting sekali kan dalam. Nah dari dalam lihat di lapangan ya, pertanyaan yang sesuai dengan 1-1 ini ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab dan minat siswa. Ya, intinya setelah Level 2 atau 3 indikator bagaimana yang Bapak inginkan selama proses di bawah 5 ya. Iya ada 20% istilahnya. Iya, saya ingin saya
Nah ini kembangkan untuk nanti ini saya kedepannya ini ada kekuatan yang menggali atau meningkatkan minat solusi yang dihadapi oleh BRI, sehingga setelah sebenarnya sudah nanti saya berharap beberapa BRI dapat menemukan solusi dan langkah-langkah permasalahan yang dihadapi. Salah satu caranya mungkin pemanfaatan. Oke, mungkin itu saja Pak yang akan saya tanyakan. Terima kasih untuk Pak Didi. Atau rencana Silahkan nanti Bapak melakukan sesi coaching. Ya, jadi tadi ada Saya akan memantau untuk meningkatkan tadi tadi ya tentang Terima kasih atas waktunya kali ini. Kita bertemu lagi pada saat pasca praktek nyata. praktek nyata. Jadi nggak bisa praktek lapangan gitu. Kayak matematika praktek lapangan. Kalau mulai pemeriksaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa nih pemanfaat media. Jadi pelajaran matematika itu pernah saya laksanakan. Pada kegiatan kali ini saya tidak sebagai observer, di mana saya akan mengamati medianya sebagai coaching. Kalau Tapi sebelum itu saya akan mengajukan pertanyaan pada Pak Didi. Nanti sesuai dengan pola yang saya buat, apakah nantinya sudah sesuai dengan kita paling sering dan bagaimana nantinya adalah respon Pak Didi dalam memberikan pertanyaan untuk dari coach yang matematika pelajaran bilangan bulat, dan juga bagaimana saya ajak anak-anak praktek strategi yang akan disampaikan oleh coach dari seperti itu. Antusias, mereka sangat pertanyaan antusias pertama tadi tentang bagaimana belanja, kira-kira saat melakukan coaching kompetisi apa ya kan Pak Didi utang. Jadi antusias Jadi mereka pada sangat saat baik kalau dikaitkan dengan praktek konkret ada tiga kompetensi, satu strategi baiksan untuk meningkatkan minat benar-benar hadir layar ya. ya. Kebetulan tidak dua lagi lain matematika terus jangan akan aktif. Lalu saya akan mencoba menanyakan jawaban-jawaban dari tersebut sama dan melakukan catatan yang menjadi penghambat untuk melakukan. Nah, terakhir saya akan mencoba memberikan yang menjadi pertanyaan yang berada pertama sistemnya sendiri. Ya, kita terkadang tidak mengetahui siapa yang yang Kemudian dari ketiga ini Pak, dan juga secara memang spesifik yang saya mana akan merasakan Bapak saya sendiri terkadang tingkatkan atau kembangkan ketemu hal jenuhnya. jadi yang di antara tiga ini yang paling ingin saya kembangkan itu dalam pencapaian pertanyaan minat belajar atau untuk meningkatkan karena minat belajar. sangat penting sekali kan dalam jadi pembahasan ini mereka nih jangan mudah jenuh ya. Ya, jadi kalau Pertanyaan yang sesuai lah dengan monoton, tapi mudah-mudahan dengan cara juga ya akan ikat ya. sudah berdampak presentasinya ya. Nah, jadi setelah kan level 2 Pak ya. Ya, Ukuran keberhasilan tulisan bagaimana ya Bapak tinggikan? saya paling Pengen ya? tidak pengennya itu di poin 7 Pak. Jadi Minimal 7 atau 7 kata yang ingin saya lumayan lah. jadi kembangkan pada saat selanjutnya ini namanya itu ya. Ya, Tendai atau meningkatkan dari solusi tendai yang dihadapi oleh Kuci, sehingga setelah jadi Kucing nanti saya berharapnya Kuci dapat komitmen dan solusi dan rencana yang dihadapi. jadi setelah saya pikir Oke, bahwasanya mungkin itu saja Pak yang akan saya tanyakan. sepertinya akan Terima kasih saya untuk Pak Didi. eksekusi. Silahkan nanti Bapak melakukan sesi Karena coaching. untuk persiapan Saya akan memberitahu Bapak kalau dari dia memang kurang cukup ini, jadi paling tidak di minggu Terima depan kasih atas waktunya kali ini. Kita bertemu lagi pada saat pasca. ada harapan ada peningkatan. Jadi dengan yang fokus tadi ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah di sekolah Pak Iksan ada selain Pak Iksan ada yang bisa membantu Pak Iksan untuk Iya. meningkatkan Kegiatan kali ini sebenarnya saya yang akan bertindak dukungan ya, yang saya butuhkan di mana saya akan mengamati tingkatan Didi minat sebagai ini coaching. pertama dari sini. Tetapi sebelum itu saya akan mengajukan pertanyaan kepada saya kepada Pak Didi. Nanti saya akan berikan dewan nilai yang saya pegang. Apakah nantinya sudah sesuai dengan dukungan kita dan bagaimana nantinya respon Pak Didi dalam memberikan pertanyaan tersebut serta respon dari coach yang Pak Didi coaching dan juga bagaimana jadi bantuan ya strategi yang akan disampaikan Setelah oleh ya, dia dari itu yang meningkatkan ini. Jadi
Jadi Pertanyaan pertama tadi langsung saja. eh, Kira-kira saat melakukan coaching kompetisi apa yang lain Bang Isan? di Hanya matematika saja Iya. nampaknya kalau Iya. kan itu dari pas sekolah ya Iya. melakukan coaching nanti. Nah terus Ada nah kita sudah tiga ada kompetensi yang yang coaching kali ini apa yang Pak Iksan dapatkan setelah percakapan kita di coaching kali ini, terus yang mendengarkan aktif kan adalah saya akan kenyamanan mencoba ya, mendengarkan saya bercerita jawaban masalah paling tidak mengurangi ya, pikiran sama saya ya melakukan catatan-catatan kesalahan kecil. ini dan saya Nah, terakhir, mendapatkan saya akan mencoba memberikan ancaman pertanyaan yang berikutnya bagaimana langkah-langkah yang akan saya lakukan di sekolah dan nanti ada nanti Pak ya dan ya oke Pak Kemudian dari ketiga ini, Pak, apa yang secara spesifik yang mana akan terrealisasi Bapak ya. tingkatkan atau kembangkan selanjutnya. Senang bisa berbincang. Jadi yang ini antara tiga ini yang paling ingin mendengar cerita Pak Iksan berikutnya kan pada saat setelah menjalankan organisasi minggu depannya. Mungkin itu saja. Sekian terima kasih. Saya akhiri Mas Jan. terima kasih Pertanyaan yang sesuai lah dengan alur kita. Yang jadi tujuan identifikasi dan tanya-tanya. Intinya setelah dibanding kedua tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Pak Iksan hari ini? Alhamdulillah baik, sehat dan sehat Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan sehingga bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, Pak Iksan, pada coaching kali ini apa yang tujuannya yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan kita? Pada kegiatan coaching ini Pak, tujuan pertama yaitu saya ingin bercerita dengan Pak Didi ya. Mudah-mudahan pada nantinya setelah kita bercerita ini kita mendapatkan, khususnya saya mendapatkan pencerahan berkaitan dengan permasalahan yang sedang saya hadapi. Seperti itu Pak. Jadi pada pertemuan coaching hari ini Pak Iksan ingin bercerita ya terkait permasalahan yang ada. Nah kalau boleh tahu permasalahan yang seperti apa yang Pak Iksan hadapi? Permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya yaitu tentang rendahnya atau kurangnya minat belajar anak-anak khususnya pada saat pelajaran matematika. Jadi sangat rendah sekali minat anak-anak terhadap pelajaran tersebut. Itu yang Jadi yang saya kurang. Jadi permasalahan yang Pak Iksan hadapi ini rendahnya minat belajar siswa Iya, pada pelajaran matematika. ya. Nah dari kalau dilihat di lapangan ya dari skala 1 sampai 10 ini ada di level berapa nih minat rendahnya minat siswa? Mungkin level 2 atau 3 Jadi pelajaran matematika. rendah sekali ya Pak ya? Iya Pak, sangat-sangat prihatin Pak. Prihatin ya masih di bawah 5 nih. Iya Pak. Cuma 20% istilahnya. Iya, Pak. Pak Iksan ya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini untuk kedepannya ini adakah kekuatan yang Pak Iksan miliki untuk meningkatkan minat belajar siswa? Sebenarnya sudah saya sudah merencanakan beberapa kegiatan untuk meningkatkan hal tersebut. Tinggal pada nantinya eksekusi salah satu caranya mungkin pemanfaatan media dan praktek nyata pada pelajaran matematika. Mungkin tindakan atau rencana ke depan yang saya coba lakukan. Ya, jadi tadi ada untuk meningkatkan rendahnya minat belajar ini dengan cara pemanfaatan media Ya, pemanfaatan media dan praktek nyata. Nah, praktek nyata. Jadi kalau kita ada praktek lapangan gitu, kayak matematika praktek lapangan. Kalau boleh Pak Iksan menggambarkan seperti apa nih pemanfaatan media? Jadi untuk pelajaran matematika itu pernah saya laksanakan pemanfaatan media, cuma memang agak lebih ribet Pak ya, karena media di sekolah itu agak kurang. Jadi medianya kalau bawa info bawa dari rumah langsung, jadi sangat jarang saya bawa, walaupun itu terkadang meningkatkan minatnya. Nah selanjutnya yang paling sering saya lakukan adalah mengajak anak-anak terjun langsung, praktek langsung. Khususnya kemarin saya pernah coba tentang matematika pelajaran bilangan bulat, bilangan negatif itu. Jadi saya ajak
anak-anak praktek warung malahan. Nah, ketika diajak praktek seperti itu, antusias, mereka sangat antusias tentang bagaimana belanja, uang kan, sosokan, kembalian ya kan, untuk utang. Jadi antusias mereka sangat baik kalau dikaitkan dengan praktek langsung konkret jadinya. Salah satu strategi Pak Iksan untuk meningkatkan minat belajar ya setelah siswa di matkul matematika dengan cara menonton media dengan membawa fokus ya, Fokus sendiri. Nah, dari hal tersebut apa yang menjadi penghambat untuk mencapai tujuan? Hambatan. Sebenarnya yang menjadi hambatan terkadang itu adalah pertama siswanya sendiri. Ya, kita terkadang tidak mengetahui kesiapan siswa itu seperti apa, mood siswa itu seperti apa. Jadi itu yang sangat menghambat. Dan juga memang saya merasakan juga saya sendiri terkadang ketemu hal jenuhnya. Jadi memang harus ditingkatkan lagi semangatnya untuk pencapaian minat belajar matematika, untuk meningkatkan minat belajar matematika. Nah, jadi hambatan ini mereka udah jenuh ya? Iya, udah jenuh kalau memang pelajaran monoton. Tapi mudah-mudahan dengan cara pemanfaatan media tadi akan meningkat ya. Mudah-mudahan Pak presentasinya. Ya, mudah-mudahan meningkat. Nah, tadi mudah-mudahan meningkatnya tadi kan di level 2 Pak ya? Iya. Nah, ukuran keberhasilan Pak Iksan itu di level berapa? Saya paling tidak pengennya itu di poin 7 Pak. Oh, 7. Minimal 7 atau 7, 8 itu sudah lumayan lah. Jadi ukuran keberhasilannya ini di poin 7 ya? Iya, minimal 7. Jadi anggaplah 70% ya, sudah meningkat ya, dari 20% tadi ya. Nah, jadi berikutnya bagaimana komitmen Pak Iksan terhadap rencana aksi? Jadi setelah saya pikir bahwasanya rencana ini sebenarnya akan saya eksekusi mungkin dalam waktu 1 minggu ke depan ya, karena butuh persiapan segala macam itu Pak ya. Karena pertama media memang kurang cukup, jadi paling tidak di minggu depan rencana ini sudah saya akan eksekusi. Ada harapan ada peningkatan. Jadi dengan fokus tadi ya mata media. Nah, di sekolah Pak Iksan adakah selain Pak Iksan ada yang bisa membantu Pak Iksan untuk meningkatkan minat belajar? Sebenarnya yang dukungan yang saya butuhkan dari untuk peningkatan minat ini pertama dari pihak Pak sekolah khususnya dengan memberikan kewawasan pada saya dan rekan-rekan dewan guru yang lain ya, serta lingkungan sekitar, masyarakat sekitar. Jadi saya sangat butuh bantuan bukan hanya dari elemen sekolahnya saja, tapi juga di luar sekolah saya sangat membutuhkan bantuan tersebut. Nah, jadi bantuan yang bantu ini Pak sekolah ya, pertama yang mendukung untuk meningkatkan ini. Jadi selain untuk meningkatkan makul Pak Iksan, matematika juga mungkin untuk makul yang lain Pak Iksan ini. Tidak hanya matematika saja nampaknya kalau dukungan itu dari kepala sekolah ya. Nah, terus nah kita sudah ada di penghujung kucing kali ini. Apa yang Pak Iksan dapatkan setelah percakapan kita di kucing kali ini? Yang saya rasakan adalah pertama kenyamanan ya Pak ya, ketika saya bercerita tentang permasalahan paling tidak mengurangi ya beban pikiran saya tentang permasalahan ini, dan saya mendapatkan rancangan berkaitan dengan tindakan berikutnya, bagaimana langkah-langkah yang akan saya lakukan di sekolah yang nantinya. Seperti itu yang saya dapatkan. Ya oke Pak, kalau begitu mudah-mudahan apa-apa yang harapan Pak Iksan bisa terrealisasi Pak ya ke depannya. Nah, senang bisa berbincang dengan Pak Iksan hari ini. Saya ingin mendengar cerita Pak Iksan berikutnya pada saat setelah menjalankan rencana aksi minggu depan. Siapa? Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didi. Selamat siang. Iya. Baik, tadi Pak Didi sudah melakukan coaching ya. Saya perhatikan Pak Didi juga sudah menerapkan alur peta. Pak Didi sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian sudah
mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi tentang apa yang harus dilakukan. Serta Pak Didik juga tadi saya lihat telah menumbuhkan rasa tanggung jawab pada coach. Saat proses coaching, Pak Didik juga hadir penuh mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya lihat. Tapi sebelum kita akhiri nih sesi pasca observasi, ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Pak Didik. Satu pertanyaan saja Pak Didik. Pertanyaannya, kompetisi apa nanti yang akan Pak Didi kembangkan ke depannya sebagai coach nanti? Nah, jadi setelah coaching dan observasi ini ada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu saya ingin lebih memahami lagi alur percakapan Tirta dengan salah satunya itu mengembangkan pertanyaan berbobot kepada coach biar supaya kedepannya ketika ada coaching berikutnya saya lebih bisa memahami, lebih mudah dan lebih baik lagi untuk penerapan coaching kedepannya. Iya, luar biasa sekali Pak Didi. Ya, semoga nanti apa yang Pak Didi harapkan tentang proses coaching sesuai dengan alur Tirta, nanti ke depannya bisa melaksanakan semua tahapan alur Tirta serta kompetisi yang ingin Pak Didi kembangkan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot, bisa terus berkembang ke depannya. Ya. Terima kasih Pak Didi atas kesempatannya. Iya, semangat terus ya dalam melakukan coaching. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.